Saya diboosterkan dengan mendalami Alkitab. Jadi, sangat mendalami pembelajaran kitab suci dan Anda tahu, mempelajari firman dan membicarakannya, menggunakannya dan menghafal ayat-ayat serta cerita-cerita dan berdoa bersama. Tapi, Anda tahu, semakin saya dewasa, masalah yang akhirnya muncul bagi saya adalah bahwa saya pada dasarnya memilih apa yang saya percayai dan apa yang tidak saya percayai. Karena tidak ada hierarki, tidak ada dosa berat, tidak ada dosa ringan. Itu semua adalah dosa, tapi saya diselamatkan karena saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saat Anda semakin dewasa dan godaan tertentu, Anda tahu, menjadi menonjol, terutama di sekolah menengah yang Anda hadapi, Anda tahu, nafsu, minum, hal-hal semacam itu dapat diakses dan itu dianggap oke karena, ya, saya masih seorang Kristen, tapi dosa adalah dosa. Kita semua memiliki godaan. Ini adalah apa yang saya pilih untuk menyerah. Tuhan tahu hati saya. Semuanya baik-baik saja. Dan saat kita masuk ke perguruan tinggi, Anda tahu, dosa itu membutakan. Ini adalah persepsi bahwa, Anda tahu, Anda membutuhkan lebih banyak untuk memuaskan diri semakin dalam Anda terjerumus ke dalamnya. Jadi, apa yang merupakan nafsu dengan pacar saya saat itu menjadi dianggap oke. Saya tidak ingin punya pacar. Saya ingin punya banyak cewek. Anda tahu pergi ke pesta ini dan pesta itu seiring waktu Anda mulai merasionalisasi dosa Anda. Tuhan tahu hati saya. Dia tahu apa yang saya perjuangkan, tapi saya masih menyebarkan Injil dan mencintainya. Seiring dewasa, saya punya teman baik. Dia bermain sepak bola dengan saya. Dia benar-benar seperti menjadi gila. Seperti Anda melihatnya di Instagram dan orang ini seperti Katolik. Dan kami hanya seperti, baiklah, Anda tahu, orang Katolik membuat semua hal ini. Anda tahu, hal-hal ini bahkan tidak ada di dalam Alkitab. Jadi saya terserah, urusan dia. Tapi kemudian dia tahu, dia Tyler, saya tahu kamu ikut studi Alkitab dengan saya saat kita tumbuh dewasa. Jadi, Anda tahu, saya benar-benar telah melihat beberapa hal ini. Dan reaksi saya adalah menjauhkan diri darinya karena hati nurani Anda menuduh Anda apakah Anda melakukan dosa besar atau tidak. Hati nurani Anda benar-benar menghukum Anda dan Anda tahu yang benar dari yang salah secara inheren. Seiring waktu, saya mulai mengirim pesan kepadanya setelah saya lulus kuliah. Dan saya hanya seperti, "Hey, bro, bagaimana kabarmu?" Dan, Anda tahu, kami mulai banyak berdiskusi tentang masalah sosial. Dan, Anda tahu, dia mulai mengatakan bahwa jawaban untuk semua masalah sosial ini ada dalam ajaran Katolik. Aku seperti, "Tidak, bro, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang Katolik melakukan ini. Aku kenal orang Katolik yang melakukan itu." Dan akhirnya dia membuat pernyataan yang cukup tegas. Itu adalah pernyataan yang berani. Dia bilang gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang benar. Jadi itu bisa salah atau benar. Secara harfiah, itu adalah pernyataan yang benar atau pernyataan sesat. Dan, kamu tahu, aku bertekad untuk membuktikan mereka salah karena jelas, kamu tahu, aku merasa tersinggung, kamu tahu, karena tidak ada yang suka dianggap salah. Benar, aku pikir itu langkah pertama dalam segala hal, terutama dalam konversi. Tidak ada yang suka dianggap salah dan mengakui kesalahan. Jadi, orang yang ingin tahu akan melihat apa yang dikatakan seseorang, bahkan jika mereka menolaknya. Begitu kamu adil terhadap gereja Katolik, kamu akan merasakan tarikan ke arahnya. Dan itulah yang benar-benar mulai terjadi. Semakin dalam kamu mempelajari sejarah, kamu akan berhenti menjadi Protestan. Ketika kamu membaca para bapak gereja awal, melihat St. Jerome, melihat Alkitab yang diterjemahkan ke dalam Vulgata Latin, melihat hal-hal ini dan itu menarikmu karena itu tak terbantahkan. Buktinya ada di sana. Dan aku ingat aku berbicara dengan seorang penulis Katolik, namanya Yesus Romero, karena ketika aku sedang berkonversi, aku mengalami banyak peperangan spiritual. Dia memberitahuku, dia bilang, pergi ke adorasi selama 33 hari. Jadi aku duduk dalam adorasi dan melihat orang-orang mencium tanah di depan hosti yang diletakkan di atas meja. Dan saat itulah aku tahu bahwa orang-orang ini mungkin gila atau benar-benar, inilah yang Yesus katakan pada perjamuan terakhir, seperti, inilah tubuhku. Karena aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Kamu tahu, aku ingat ketika aku benar-benar mendalami Katolik, aku memberitahu ibuku, karena kamu pada dasarnya menjadi seperti seorang penginjil. Kamu hanya ingin memberitahu semua orang karena kamu tahu itu kebenaran. Jadi aku bilang, "Ibu, kamu harus datang ke sini." Seperti, ini sangat nyata, ini sangat benar. Seperti, saya bilang, saya belum pernah melihat hal seperti ini. Orang-orang benar-benar bersujud ke lantai. Jadi, mereka benar-benar atau mereka adalah bidat atau mereka tahu apa yang mereka sujudkan di depannya. Kamu tahu, saya seorang atlet. Jadi ketika pelatihmu berbicara, kamu berlutut di depan mereka. Benar, karena itulah otoritas, itulah pemimpin. Kemudian ketika hosti diangkat, terutama menghadap salib, itu adalah jenis keheningan yang berbeda dan itu adalah jenis keyakinan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya dan ibu saya, kami datang ke misa jam 5 sore karena Bu, kamu harus datang ke sini. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya ini. Jadi kami masuk dan saya bilang padanya, Bu, ketika imam mengatakan ini, kamu akan merespon seperti ini.
Dan ketika ini terjadi, kita akan berdiri dan melakukan ini. Saat misa dimulai, imam memulai dan dia berkata, dan Normandi Patra. Saya bilang, Normandi, apakah dia berbicara bahasa Spanyol? Apa yang terjadi? Jadi saya melihat sekeliling dan ada orang kulit putih di sana. Ada orang Asia di sana. Dan mereka semua mengucapkan segala sesuatu yang dikatakan imam. Saya bilang, saya tahu mereka semua tidak bisa bahasa Spanyol. Tidak mungkin semua orang ini bilingual. Saya tidak tahu bahasa apa yang dia bicarakan. Saya tidak tahu apa yang dia katakan. Dan ternyata ada seorang gadis muda duduk di sebelah saya, mungkin berusia 12 tahun. Dan dia mengucapkan kata demi kata segala sesuatu selama misa dan membaca dari buku merah ini. Jadi saya bilang, kamu tahu, maaf, apa yang sedang terjadi? Apa yang dia katakan? Bahasa apa yang dia gunakan? Dia bilang dia berbicara dalam bahasa Latin. Dan bagi saya, itu sangat indah karena di sini ada seorang anak. Kamu tahu betapa harus merendahkan diri untuk mencoba belajar iman dari seorang anak. Dan jelas, kita tahu apa yang dikatakan Alkitab tentang, ya, kita perlu merendahkan diri dan harus seperti anak-anak. Tapi untuk benar-benar meminta seorang anak yang seharusnya kita tahu lebih banyak, memiliki lebih banyak pengalaman hidup, untuk tolong ajari saya tentang Yesus yang kamu bicarakan. Itu adalah salah satu perasaan di mana saya tahu bahwa semua orang di sana tahu persis kepada siapa mereka berbicara dari situ. Memahami tradisinya. Dan tidak peduli dimanapun kamu berada di dunia, ketahuilah bahwa misa yang sama yang mereka miliki hari ini adalah misa yang sama. Apakah kamu sedang berlibur atau di luar dunia? Saya ingat mengemudi ke Dallas dan saya melewati gereja koboi. Seperti itulah namanya. Itu adalah gereja koboi di Venice. Dan saya berpikir, tahu tidak, Injil di sana tidak mungkin sama dengan Injil di Selandia Baru. Tidak mungkin sama dengan Injil di beberapa tempat terpencil di Afrika. Jadi saya benar-benar berpikir, seperti apa Injil jika saya adalah seorang Kristen abad pertama. Dan, berulang kali, itu adalah iman Katolik. Bahkan di RCA, saya ingat saya duduk di sebuah ruangan dan kami memiliki seseorang yang dibesarkan sebagai Hindu. Kamu tahu, kami memiliki orang India lainnya. Kami punya saya, kamu tahu, sebagai orang kulit hitam. Kami punya orang Asia lainnya dan kemudian orang kulit putih. Dan kami semua memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Tidak satu pun dari kami mungkin akan minum bersama atau nongkrong di akhir pekan. Tapi kami semua memiliki satu fokus utama mengapa kami ada di sini. Dan itu adalah gereja ini. Dan kemudian, kamu tahu. Kamu bahkan bisa pergi ke lingkungan yang seluruhnya berkulit hitam dan memiliki imam Hispanik, atau kamu bisa pergi ke lingkungan yang seluruhnya Asia dan memiliki imam Nigeria. Tidak ada penghalang karena itu adalah gereja yang sangat universal. Dan saya pikir itulah yang awalnya sangat menarik, bahwa gereja ini tidak mengenal budaya, tidak mengenal kebangsaan, hanya mengenal Yesus.